Halo semua, selamat datang di Recap Vlog. Dimana video ini dibuat, gue sedang menjalani semester 6 di perkuliahan. Hajiman, gue berkesempatan untuk ikut program Bangkit. Kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah, di situ gue akan kasih video yang ngejelasin secara detail ya mengenai program Bangkit ini. Tapi mungkin singkatnya program ini itu adalah sebuah aktivitas studi independen dari kampus Merdeka yang disupport langsung oleh Google, Traveloka, dan Gonto. Kita hanya bisa pilih salah satu dari 3 learning path yang ada. Jadi ada machine learning, ada cloud computing, dan mobile development. Seluruh kelasnya itu asinkronus, jadi full online lewat platform Decoding dan atau Coursera. Waktu pelaksanaannya itu 5 bulan ya, dan itu bisa dikonversi sampai 20 SKS guys. Tergantung univ kalian masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's begin the recap guys. Gue ikut program Bangkit ini nggak sendiri, jadi dari kampus tuh ada 2 orang lainnya. Itu ada Ray dan juga Mufid. Ray itu ngambil di cloud computing, Mufid di machine learning, dan gue sendiri itu di mobile development. Jadi ya bareng mereka lah kami bernegosiasi dengan dosen, kaprodi, dan fakultas demi kelancaran program ini. Ada kesepakatan yang kita buat bareng dosen pengampus setiap matkul, sampai akhirnya kita diizinin untuk 100% ikut dan fokus di program Bangkit ini. Semoga sih, tapi aduh di akhir nih biasanya nih. Setelah beresin semua tes dan surat-surat yang ribet ini, akhirnya muncul email dari Bangkit. Tau gak sih, tadi tuh gue tuh pengen buat kayak video reaction gitu loh kalau terima SNMPTN gitu, tau gak sih, jadi kita kayak nge-react gitu kan. Tapi gak jadi, karena ini jadi ternyata gue bingung lolos gitu, tapi di bawahnya itu ada tulisan ternyata ada dari ketiga tes itu ada satu yang gue tuh nggak lolos. Tapi gue sih berasumsi kayaknya SPTJM-nya sama SR gitu, soalnya kemarin sempat ada kendala di situ. Jadi karena ada masalah di surat-suratnya, itu gue nggak lolos di kampus Merdekanya, tapi lolos di program Bangkitnya. Tapi ya gue tetap bersyukur, setidaknya gue masih punya 2 slot lagi lah di kampus Merdeka gitu ya. Dan yang terpenting lolos di program Bangkitnya. Welcome to Bangkit! Yay! We are so happy and proud to have all of you here with us. Sejauh ini job desk gue ya cuman harus menyelesaikan aja semua course yang dikasih dari Bangkit gitu, yang harus diselesain sampai waktu yang udah ditentukan. Kadang kalau untuk nugas di kosan gitu ya, gue kadang suka nugas tuh di perpus yang ada di kampus bareng si Mufid. Di Bangkit itu setiap minggunya ada weekly consultation. Jadi kita nih para cohorts ya sama mentor tuh meeting, di mana mentor biasanya jadi reminder untuk progres ke depannya. Dan biasanya suka ada game di setiap minggunya dan itu fun banget. Maksudnya kenapa kakinya berangkat? Kenapa domba kakinya berangkat? Coba jelaskan kenapa kaki domba berangkat. Kakinya gambar. Gak lama ini juga baru ada English spoken correspondent gitu. Momen favorit gue adalah waktu kita dibikin grup, lalu kita disuruh nge-create situasi di mana itu kita ngalamin kendala error. Kita ngalamin kendala waktu meeting online. The floor is yours. Hello everyone, nice to meet you here. Rajendra, can you open up the discussion about our project? I'm sorry. Can you mute the microphone? I'm sorry. Okay, moving on. I really sorry. Yes, it's okay. Can you explain about our project, Capstone? I'm sorry, Nadia. I muted you by accident. Can you repeat? Okay. So I want to ask, how about our progress of our capstone project? Is it already have finished the design or something? Udah sini segitu aja. Okay, so that's as far as you got, but you made a really good start, yeah?
huh? Okay, I think they did fabulously. Shall we give them a round of applause? Terus juga suka ada guest speaker, dan itu bener-bener tamu-tamunya, wah. Ada hal menarik yang gue pelajari setelah gue ikut program Bangkit ini, yaitu deal dengan ketidaknyamanan. Di titik ini, gue benar-benar lagi berjuang. Dan yang namanya berjuang, itu udah pasti nggak enak. Nggak tidur, rambut rontok, kantong mata punya kantong mata, itu tuh udah biasa banget deh. Mungkin kalian berpikir kayak, acir, enak banget ini si Tama nih, nggak kuliah nih, cuman belajar online satu matkul doang. Well, iya dan enggak sih sebenarnya. Alasan gue join Bangkit ini juga sebenarnya bukan karena gue pengen skip satu semester gitu ya. Karena jujur gue pun baru tahu hal itu setelah gue join Bangkit gitu. Jadi selama gue daftar tuh gue bener-bener, bahkan awalnya gue ngira ya gue akan join program Bangkit ini sejalan dengan kuliah pada umumnya gitu. Tapi gue mau bener-bener dapetin ilmunya, fokus di satu hal. Sumpah deh, ini kalau misalkan seandainya di akhir pun ternyata nggak bisa dikonversi karena ternyata ada kendala dengan fakultas apa segala macam, gue nggak apa-apa loh, bener deh. Karena emang bukan itu tujuannya gitu. Gue bener-bener pengen dapat ilmunya. Gue juga memang ada ketertarikan dengan mobile, dan gue melihat program Bangkit ini mungkin oke, ini saatnya gitu. Ini saatnya gue melakukan apa yang gue pengen lakuin dari dulu. Walaupun ya memang gue ikut program Bangkit ini juga nggak ada jaminan apakah gue ntar akan berkarir juga di industri mobile dev gitu ya. Tapi setidaknya gue melakukan apa yang gue suka. Dan biasanya kalau kita udah ngelakuin apa yang kita suka, itu kita rela untuk capek, rela untuk stres, karena emang prosesnya harus gitu. Yang namanya berjuang tuh udah pasti nggak enak, tinggal lu mau nggak rela untuk nggak enak itu, untuk berjuang gitu. And then just trust the process, pasrahkan diri lu dengan kemana dunia ini akan membawa lu. Gue tuh kadang ya suka ngerasa kayak gimana ya, biasanya lu kalau udah memilih sesuatu ya, misalkan lu ada dua hal yang berat, terus lu harus pilih salah satu, dan ketika lu udah milih, itu biasanya di tengah jalan tuh suka ngerasa kayak, akhirnya gue lakuin bener gak ya? Ditambah gue lihat teman-teman gue yang lain tuh pada ke kampus layaknya ya normalnya ke kampus aja gitu, sedangkan gue kayak nggak melakukan apa yang banyak teman-teman gue ini lakukan pada umumnya. Tapi ya, gue selalu ingat kata-katanya Sodalmi, I've never regretted my decision, I'm trying to do that. Jadi terjadi gitu, mau apa? Just trying to do that. Dan satu lagi alasan kenapa gue masih mau berjuang sejauh ini adalah karena gue tahu teman-teman gue juga lagi sama-sama berjuang. Selama gue tahu mereka sedang berjuang, itu yang membuat gue juga rela dan mau untuk terus bertahan. Ya setidaknya bertahan untuk selalu menjalani hidup ini aja gitu. Terima kasih kepada Bapak Yusuf dan seluruh dosen pengampu yang telah mendukung kami gitu ya untuk fokus di program Bangkit ini. Yaudah guys, gitu aja mungkin untuk recap vlog ini. See you guys on the next recap vlog. Bye bye guys.